semuanya, bersama saya Uci Nuwana yang akan membahas segmen budaya kali ini yang akan mengajak Anda lebih dekat untuk mengenal tradisi unik yang ada di Nusantara Indonesia. Sekarang bersama teman saya Hanifatul untuk melakukan wawancara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifatul Afifah dari Universitas Jambi. Izin Bapak untuk melakukan wawancara. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pujianto. Baik Bapak, izin untuk melakukan wawancara Bapak. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa pengertian dari tradisi suronan Bapak yang biasanya dilakukan di desa ini? Tradisi suronan itu sendiri kita mengandung arti ya, dalam artian kita itu sebenarnya memperingati di bulan Suro atau Muharram. Kalau dari tradisi Jawa sendiri, siapa saja biasanya yang terlibat dalam pertunjukan suronan ini? baik untuk yang terlibat di suroan itu biasanya ya dari organisasi itu sendiri ya. Dikarenakan kayak organisasi kita ini boleh dikatakan organisasi dari kesenian tradisi Jawa ya. Jadi yang disebut suroan itu sendiri sebenarnya dari orang-orang Jawa yang menggunakan apa itu dari orang Jawa. Jadi kesenian itu sendiri, organisasi kesenian itu sendiri ya yang orang-orangnya ya orang-orang Jawa khususnya, terus ada juga dari anggota-anggota lain. Itu cuma anggota organisasi. Dalam organisasi itu dari orang-orang tuanya, anak-anaknya ya. Itu anak-anak ya tentunya anak-anak yang sudah dewasa ya. Karena dikarenakan dari anak-anak sendiri, dari penari-penarinya itu dari anak-anak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, kapan tradisi suronan ini pertama kali muncul di sini dan perkembangannya? Pertama kali muncul di daerah ini ya? Ya. Kalau pertama kali muncul di daerah ini, kami mengadakan suroan itu sudah berbeda organisasi itu sendiri. Kalau organisasi yang kita miliki ini, lebih di sini kalau tahunnya kan lupa ya, tahun berapa? Itu sudah hampir 1 tahun. Jadi kalau kami ini mengadakan tradisi suroan itu ya, di saat kami organisasi kami berdiri. Jadi dari itu hingga saat ini setiap kali di bulan Suro kita mengadakan. Kemudian Pak, di mana acara ini dipertunjukkan? Acara dipertunjukkan itu biasanya kita di sanggar, karena kita punya sanggar. Jadi biasanya kita diadakan di sanggar. Kadang bahkan itu dari anggota sendiri kalau dia menginginkan, mungkin kalau bahasa Jawanya itu, oke lah kita mengadakan surat di tempat saya. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Cuma yang jelas kalau memang tidak dari anggota itu tidak ada yang berkenan bertempatan untuk itu, biasanya kita tetap mengadakan di sanggar. Pak, ada pertanyaan yang kelima. Mengapa tradisi suronan ini dianggap penting dalam budaya masyarakat di sini dan apa makna yang terkandung dalam pertunjukan acara suronan ini? Ya dianggap penting itu, dianggap penting ya penting, dianggap enggak juga ya mungkin bagi yang menganggap itu enggak penting itu mungkin orang yang misalnya mempunyai keyakinan bahwasanya itu enggak penting gitu ya. Cuman kalau macam kita ini dari Jawa ya, itu ya dianggap penting, ya dianggap penting gini, pentingnya bagi kita itu kenapa diadakan di bulan Suro ya, itu pun mungkin dari dulunya ada sejarahnya ya, kenapa diadakan di bulan Suro. Terus kemungkinan selain daripada itu mengenai arti daripada diadakannya ini, kita itu sekedar ini ya, melestarikan dari budaya. Nah itu melestarikan dari budaya Jawa itu sendiri. Jadi untuk generasi ke generasi itu supaya nantinya itu bahwasanya kesenian itu tetap ada, khususnya kesenian dari Jawa ya, budaya Jawa ya. Jadi sebenarnya kalau dari bahasa Jawanya bahasanya itu memori ya. Kalau dari kita ya melestarikan lah. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana proses pelaksanaan pertunjukan dan alat musik apa saja yang digunakan dalam pertunjukan? Proses mengadakan pertunjukan itu tentunya berbeda dari nama organisasi sendiri. Contohnya dari kesenian, kalau kita ini ya dari kesenian Galumping ya, itu mempunyai beberapa aliran, cuma namanya tetap Galumping ya, cuma alirannya berbeda dan juga mengenai proses itu tentunya berbeda. Jadi itu mengenai proses dari dan juga alat kesenian itu tergantung daripada organisasi itu sendiri, itu menggunakan aliran yang gimana ya. Karena dalam aliran ini sebagai contoh, kadang ada yang namanya kesenian jalanan pegon atau mungkin Banyumasan. Itu pegon dengan Banyumasan itu sudah berbeda. Cuman kadang orang dari secara umum orang menyebutnya itu Galumping. Cuman versinya kan berbeda. Jadi dari versi berbeda ini, jadi itu menyangkut ataupun bisa dikatakan dari alat kesenian itu tentunya berbeda. Jadi kalau macam kita ini ya simpel, kalau macam kita ini simpel, alatnya ya kayak gendang, ya kayak kenong, dan lain sebagainya. Terus tentunya dibantu dengan sound system kan. Kalau organisasi dari Bapak itu biasanya yang mana? Kalau kita pegon. Kita pegon. Jadi makanya pegonan itu udah kita gabung ya. Dikarenakan kalau yang sekarang ini keseniannya itu udah kesenian apa namanya? Boleh dikatakan milenial ya. Dari segi tariannya pun udah banyak bergabung kombinasinya. Jadi ya dikatakan pegon murni itu ya tidak. Cuman kita dari selain dari susahnya kita mengambil alur yang pegon. Terima kasih kepada Hanif yang telah melakukan wawancara. Berikut adalah video pertunjukan tradisi Kuda Lumping Bulan Suro yang ada di daerah tersebut. Selamat menyaksikan.
Nah, inilah video pertunjukan kuda lumping pada bulan Suronan. Nah, hal ini dilakukan pada bulan Suro. Tujuannya yaitu untuk sebagai hiburan dan juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekian liputan bersama saya hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.